Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo pemirsa Mutakin TV, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Selamat datang kembali di podcast Bikin Cerdas, Bincang Mutakin ceria dan santai. Bersama saya Adila, dan hari ini kita bakal ngobrol topik yang super penting dan relevan dalam studi Islam, yaitu urgensi bahasa Arab dalam Islami studi. Nah, bahasa Arab bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai kunci utama untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan pakarnya langsung, dan di depan saya sudah ada Bapak Yan S. Prasetyadi MAG. Halo Bapak, selamat datang. Alhamdulillah, Apa kabarnya nih Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pentingnya urgensi bahasa Arab dalam Islami studi ya Pak. Nah, boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa dan pendidikan terakhirnya apa, supaya Permisa Mutakin TV juga dapat termotivasi mungkin dalam pengalaman Bapak juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutakin TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya Yan S. Prasetyadi ini sudah bisa hadir di sini diundang oleh kerabat kerja Mutakin TV. Alhamdulillah bisa membersamai pemirsa semua di sini. Pendidikan saya ini termasuk alma mater saya sebetulnya STI Mutakin itu. Ya, saya S1 di STI Mutakin, lalu S2-nya di UIN Bandung, jurusan Ilmu Agama Islam konsentrasi pendidikan bahasa Arab. Untuk aktivitas selama ini yang pertama tentu di bidang akademisi sebagai dosen, tetap di prodi pendidikan bahasa Arab STI Mutakin. Untuk aktivitas di luar merangkap juga menjadi konsultan beberapa lembaga pendidikan, termasuk juga konsultan di manajemen dan kurikulum pesantren gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ingin mendesain pesantrennya supaya bahasa Arabnya bagus atau lembaga kursusnya bahasa Arabnya bagus, itu alhamdulillah beberapa tahun terkini itu kita menggeluti itu juga, termasuk di membina kursus online mungkin ya, ada beberapa kursus online yang kita bina juga. Mungkin kurang lebih selain akademisi, konsultan, dan juga satu lagi mungkin ya sempat menulis juga gitu tentang Islamic Studies dan juga bahasa Arab. Oke, luar biasa sekali ya Pak, menarik banget. Selain menjadi dosen berarti mengelola pesantren juga ya Pak ya. Dan jadi penulis juga ya Pak, luar biasa. Semoga pemirsa Mutakin TV termotivasi oleh Bapak ya. Nah, Bapak kan dalam sebuah anak muda nih, beberapa anak muda terkadang kurang gitu ya dalam minat ke belajar bahasa Arab ya Pak. Nah, apa sih yang pertama kali membuat Bapak itu tertarik belajar bahasa Arab nih, supaya pemirsa Mutakin TV termotivasi untuk ingin belajar ya gitu bahasa Arab gitu, gimana Pak? Ya, pertanyaan menarik. Memang untuk supaya kita semangat atau termotivasi untuk belajar bahasa Arab wabil khusus ya, termasuk mungkin ilmu yang lain juga secara umum ya, sama saja. Itu memang kita harus memahami filosofi dasar. Mempelajari satu ilmu ini sebetulnya tujuannya, manfaatnya untuk apa? Kalau belum diketahui tujuan dan manfaatnya, atau tidak diketahui urgensinya seperti apa, pasti terasa hampa. Belajar apapun juga, tidak hanya bahasa Arab. Nah, karena itu dulu ketika kami mempelajari bahasa Arab ya, motivasi utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah semangat keberagamaan kita sebagai umat Islam yang ingin sekali mempelajari, memperdalam Islam. Makanya kita sangat semangat untuk belajar bahasa Arab. Ya, di sisi yang lain juga ada pembiasaan, ada lingkungan dan sebagainya. Mungkin begitu. Oke, berarti intinya kita harus kalau pengen belajar bahasa Arab harus tahu tujuan dan manfaatnya dulu ya Pak gitu ya mungkin. Nah, Bapak kan udah berapa lama Pak belajar bahasa Arab, dari sejak kapan nih Bapak belajar bahasa Arab?
Wah, itu memang cukup lama juga ya Cukup belajar lama bahasa ya. Arab itu. Eh Kalau mungkin secara secara ini ya, secara literatur, secara akademis ya, mungkin belajar bahasa Arab mungkin di sekitar 2000 tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Dari Udah lama 2000-an ya. ya, dari 2000 dan hakikatnya sejatinya hari ini pun dengan cara menjadi dosen tetap di prodi pendidikan bahasa Arab Mutakin, itu saya juga sebetulnya learning by doing lah gitu. Hmm. Jadi sambil mengajarkan yang terbaik, kata guru saya itu adalah belajar yang terbaik, kata guru saya itu adalah mengajarkan juga gitu. Jadi hari ini jadi pengajar atau staf pengajar di kampus Mutakin itu sebetulnya bagian dari belajar juga. Hanya saja karena tingkatannya atau levelnya itu memang sudah dalam konteks menyampaikan ilmu, maka dalam hal itulah saya tetap menganggap diri saya masih belajar gitu. Oke, berarti tetap belajar ya, Pak. Nah, Bapak kan tadi udah lamanya dari tahun 2000-an ya untuk belajar bahasa Arab, pastinya banyak banget pengalaman-pengalamannya ya, Pak. Nah, apakah ada gak sih pengalaman lucu gitu atau menarik saat pertama kali belajar bahasa Arab nih? Ya, pengalaman yang sangat menarik belajar bahasa Arab itu adalah dulu kita punya banyak guru ya untuk belajar bahasa Arab itu. Nah, ada beberapa guru itu yang mensyaratkan ketika kita ingin belajar itu syaratnya harus ngeliwat dulu misalnya. Aduh. Ada yang guru kita itu yang seperti itu ya. Ada juga ketika mau belajar syaratnya wajib sholat subuh di pondoknya. Itu kita pengalaman sangat berharga. Jadi ketika kita mau kajian alfiyah atau mungkin mutamimah atau kitab-kitab yang Jami'ud Durus bahasa Arab dan sebagainya yang berkaitan dengan belajar bahasa Arab, itu ada kiai kita dulu yang mensyaratkan belajarnya itu harus pada subuh, tidak boleh waktu yang lain. Nanti kalau udah bisa baru silakan belajar di waktu yang lain. Tapi untuk kata beliau tuh selama saya masih hidup, saya inginnya kamu belajar tuh pada subuh, datang ke sini. Dan itu kita lakukan. Ya alhamdulillah ketika kita menuruti guru itu ya alhamdulillah Allah memberikan futuh ya, memberikan barokah untuk bisa memahami. Dan mungkin kisah menarik yang lainnya lagi adalah ketika kita belajar bahasa Arab itu awalnya kita lihat kitab itu dulu itu kan zamannya nggak bisa download dulu ya, zaman susah download lah gitu dulu itu betul-betul sering kita ke tempat fotokopi untuk memfotokopi materi-materi belajar bahasa Arab sampai-sampai kita itu dikenal sama tukang fotokopi ya. Nah, sampai-sampai kitab-kitab atau buku-buku yang kita gunakan untuk belajar bahasa Arab itu ya tersimpan di tukang fotokopian itu gitu ya. Dan nggak tahu kalau sekarang apa masih ada tukang fotokopinya atau enggak. Mungkin nanti kita bisa cari juga ya. Oke, menarik sekali ya Pak. Tadi diajak ngeliwat dulu ya mungkin supaya lebih semangat dan dulu baru manual mungkin ya Pak, belum ada digitalisasi jadi harus ke fotokopian dan sebagainya. Nah Bapak, menurut Bapak nih mengapa sih belajar bahasa Arab itu penting bagi seorang Muslim nih? Ya, ada beberapa landasan penting atau ada beberapa alasan kita memang harus mempelajari dan bahkan harusnya memperdalami bahasa Arab itu ya. Yang pertama memang landasan teologis atau landasan keagamaan. Karena mau tidak mau kita ini beribadah, membaca Al-Quran, bahkan termasuk juga mempelajari Sakofa Islam atau Al-Ulum Al-Islamiyah atau ilmu-ilmu keislaman ya semuanya kuncinya adalah di bahasa Arab itu. Itu yang pertama dari sisi keagamaan. Yang kedua dari sisi edukasi atau dari sisi pendidikan atau dari sisi bahasa ilmiah gitu. Kita sendiri tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali bahasa Arab yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah maka dari itu kalau misalnya sudah terserap ke bahasa Indonesia, memang kita bisa cari di kamus bahasa Indonesia, tapi arti aslinya
tetap harus di kamus bahasa Arab misalnya. Itu mungkin urusan yang sifatnya edukasi atau sifatnya yang sifatnya edukasi atau edukasional ya, pendidikan. Juga ada aspek yang lain yang sangat penting, aspek politik dan informasi lah gitu ya. Dari aspek politik dan informasi, andai kita bisa menguasai bahasa Arab, mungkin kita bisa jadi negara yang kedepannya, yang mungkin juga mahasiswa mutakin itu menjadi para jurnalis handal yang bisa bahasa Arab, itu nanti bisa memahami kondisi dunia Islam secara keseluruhan. Karena dunia Islam sekarang hari ini untuk kita mendapatkan informasi langsung selain pakai bahasa Inggris, juga mau tidak mau kita harus menguasai bahasa Arab. Jadi dari sisi politik dan informasi, mau tidak mau bahasa Arab ini berperan penting untuk memahami kondisi saudara kita di Timur Tengah, saudara kita di Asia Tengah, termasuk di Asia Tenggara dalam konteks negeri kaum muslimin yang kita ini sangat besar sekali. Termasuk juga dari sisi riset atau dari sisi jurnal ilmiah, bahasa Arab juga ini sangat penting sekali, karena selain bahasa Inggris, bahasa Arab pun menjadi bahasa ilmiah jurnal-jurnal. Itu sudah banyak sekali. Nah, maka dari itu kita mau tidak mau, apalagi basis dari kampus kita ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam, memang bahasa Arab ini bisa jadi menjadi second language bagi kita, bahasa kedua kita. Mungkin itu yang bisa saya pahami dari mengapa begitu penting kita belajar bahasa Arab itu. Oke, berarti belajar bahasa Arab itu sangat penting ya Pak, apalagi buat generasi muda ya Pak. Nah di saat ini, nah Bapak kan yang pastinya semua orang itu nggak semua bisa memahami teks-teks Islami nih. Nah bagaimana sih perasaan Bapak ketika Bapak bisa memahami teks-teks Islami langsung dari sumbernya? Ya, pengalaman saya misalnya begini. Saya pernah nerjemahin jurnal atau artikel dari luar negeri ya, dari bahasa Arab, dari Timur Tengah. Dan ilmu yang ada dalam jurnal atau dalam pengetahuan dalam jurnal atau artikel tersebut itu sebetulnya sangat jarang, yang sangat jarang dipahami oleh umat Islam hari ini misalnya, atau kalangan akademisi yang lain misalnya, belum sampai misalnya. Nah, kalau kita mampu memahami isi dari jurnal itu, atau katakanlah suatu kitab manuskrip yang baru ditemukan dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa memahami menggunakan bahasa Arab, itu seolah-olah kita itu bisa lebih cepat, atau laksana kita itu menjadi orang yang lebih dulu, mungkin sekitar ya bisa 10 atau 5 tahun lebih cepat daripada orang lain ketika kita bisa memahami dari sumbernya langsung, dari berbahasa Arab, dari artikel jurnal termasuk kitab-kitab berbahasa Arab. Misalnya contohnya gini, ada terjemahan sebuah kitab, asalnya dia kan belum diterjemahin. Ketika belum diterjemahkan, berarti orang-orang yang mampu mengkaji kitab itu hanya yang bisa bahasa Arab. Yang belum bisa bahasa Arab menunggu terjemahnya. Lalu ada ulama mungkin yang menerjemahkan. Diterjemahkan dan menerjemahkan itu memang nggak butuh untuk mencapai kualitas yang sangat profesional, itu memang bisa tahunan. Nah sehingga masyarakat umum bisa jadi mengetahui isi kitab itu apa setelah ya 5 tahunan. Setelah selesai diterjemahkan, apalagi kalau tebal kitabnya itu ya mungkin bisa 10-20 tahun. Tetapi bagi yang bisa bahasa Arab itu seolah-olah dia mungkin apa istilahnya, back to the future. Dia melampaui masa hari itu. Jadi dia lebih cepat beberapa tahun daripada yang lain. Nah ini luar biasa, itu perasaan kita ketika bisa memahami itu seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa ya Pak, berarti lebih mudah mungkin ya, lebih mudah, lebih cepat dan manfaatnya banyak juga untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah Bapak tadi kan sudah udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman belajar. Bagaimana sih pelajaran Bapak dalam mempelajari bahasa Arab itu? Ya,
Eee, Tantangan mungkin maksudnya tantangan yang dihadapi dalam, mmm, mempelajari termasuk juga mengajarkan bahasa Arab. Untuk tantangan sendiri memang katakanlah untuk belajar atau mengajarkan bahasa Arab memang ada tantangan yang sifatnya linguistik ya. Tantangan yang sifatnya linguistik itu misalnya gramatiknya berbeda, vocabulary atau mufradatnya berbeda. Nah, jadi ada tantangan yang sifatnya al-lughawiyah atau linguistik. Juga ada tantangan yang sifatnya sakofiyah atau budaya yang kultur yang berbeda antara pemilik bahasa dengan kita yang mencoba memahami bahasa itu. Ketika di sana tidak ada padanannya itu biasanya memang karena faktor budaya. Itu tantangannya di situ. Budayanya berbeda. Terus yang ketiga juga faktor motivasi. Pasti ini juga pengaruh. Bisa jadi tantangan, tapi sekaligus juga bisa jadi sebuah peluang besar atau sebuah kemudahan atau semangat ya. Jadi kalau motivasinya turun atau tidak memiliki motivasi ya jangankan bahasa Arab, ilmu yang lain pun memang susah. Jadi kurang lebih tantangannya dalam belajar dan mempelajari bahasa Arab itu secara primer itu ada 3. Ada problem linguistik, problem budaya, termasuk juga motivasi, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Tentunya itu juga masuk pertimbangan kita. Sarana prasarana, misalkan tempat belajarnya, justru dengan alhamdulillah dengan dari semenjak beberapa tahun silam kampus kita membuka prodi pendidikan bahasa Arab, ini membuka fasilitas sebetulnya. Membuka fasilitas yang lebih luas dan lebih besar lagi bagi seluruh umat Islam di Purwakarta wabil khusus, wabil umum ya di Jawa Barat, Jabodetabek, ini untuk bisa menjadi fasilitas yang itu bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa memperdalam bahasa Arab gitu. Jadi beberapa itu mungkin kurang lebih ada 4 faktor yang bisa menjadi hambatan atau bisa menjadi tantangan lah dalam belajar dan mempelajari bahasa Arab. Oke, Bapak kan tadi udah disebutin ya hambatannya, tantangannya. Nah, gimana sih Pak cara, apa ya, solusi lah kayak solusi untuk hambatan tersebut, Bapak melewati hambatan-hambatan tersebut tuh bagaimana gitu? Ya, untuk menghadapi tantangan atau hambatan dalam mempelajari bahasa Arab ya. Memang ada tantangan yang harus kita hadapi secara personal gitu, secara personal atau secara intelektual gitu ya. Tantangan secara personal dan intelektual itu maksudnya seperti begini. Kalau kita tahu bahwa kemampuan memorisasi kita kurang, berarti kan kita harus lebih banyak mengulang gitu ya. Kalau kita tahu bahwa fasilitas kita terbatas, maka ya kita harus banyak ke perpustakaan, harus banyak ikut dengan komunitas-komunitas yang semangat dalam belajar ilmu tersebut gitu ya. Jadi cara untuk menghadapinya adalah kita harus mengetahui kekurangan dan kelemahan kita dalam belajar sebetulnya. Intinya itu secara intelektual personal gitu ya. Walaupun memang ada skup yang lebih besar lagi, tantangan dan hambatan yang ini mungkin bukan ranah kita untuk mengatasinya. Yaitu mungkin ada ranah di kurikulum yang sifatnya nasional atau kurikulum yang sifatnya global, itu memang bukan ranah kita, tapi itu juga termasuk tantangan ya. Misalnya begini, di negeri tetangga misalnya di Malaysia, mereka cascicus bahasa Inggris itu sangat biasa, bahasa Inggris itu. Itu kenapa bisa seperti itu ya, karena mereka menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang kedua setelah bahasa Malaysia, Melayu misalnya gitu. Nah, kita juga sebetulnya kalau ingin menciptakan banyak orang yang mau termotivasi belajar bahasa Arab, maka bisa juga kita juga mengikuti cara-cara sistemik seperti itu. Misalnya sekali-kali untuk aliyah atau madrasah, nah itu diciptakanlah Arabiyah Yaumiyah, upacara khusus pakai bahasa Arab full. Nah, gitu misalnya itu bisa seperti itu kan. Sehingga akhirnya terbiasa gitu. Nah, karena itu poin yang ketiga, poin yang pertama kan
kita bisa mengatasi tantangan dalam belajar bahasa Arab itu dengan intelektual personal kita. Terus yang kedua juga dengan katakanlah kurikulum, baik skupnya yang sifatnya lokal maupun nasional. Nah, terus yang ketiga juga dari aspek pembiasaan gitu ya. Pembiasaan ini juga penting, pembiasaan dan kebersamaan dengan bahasa Arab ini penting. Bagi kita yang sudah paham dan tahu bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, maka seharusnya itu kita menjadikan bahasa Arab itu sehari-hari dekat dengan kita. Mungkin kita harus sering membawa kamus, baik online offline. Mungkin kita harus sering menghafalkan mufrodat, mahfudot, diawali mungkin dari situ. Atau bisa juga sering-sering berkonsultasi dengan para pakar bahasa Arab seperti secara khusus di kampus kita atau di lembaga yang lain, sehingga kita menjadi terbiasa bersama dan membersamai terus bahasa Arab. Insya Allah tantangan itu akan bisa dihadapi. Oke, nah pemirsa Mutakin TV, banyak tuh tips-tips dari Bapak ya. Kalian harus banyak literasi juga dan lebih mengulang lagi ya Pak, dan banyak diskusi dengan pakarnya langsung ya Pak, agar mudah untuk belajar bahasa Arab. Nah Pak, tadi kan sudah disebutkan hambatan, tantangan, dan solusinya nih. Bagaimana sih perjalanan Bapak dalam mempelajari bahasa Arab nih Pak? Ya, dalam mempelajari bahasa Arab, yang pertama memang harus niat yang ikhlas. Ini kita ngikutin teori dari Imam Az-Zarnuji ya, Ta'limul Muta'alim. Memang mau tidak mau, kalau niat kita tidak ikhlas, lillahi ta'ala, memang agak berat juga. Misalnya begini maksudnya, belajar bahasa Arab supaya dapat kerjaan misalnya di daerah Timur Tengah misalnya. Ketika nggak dapat kerjaannya, kita jadi turun semangatnya, khawatirnya gitu. Tapi kalau lillahi ta'ala kan mau dapat kerja di luar negeri atau tidak, karena kita lillahi ta'ala ya sudah gitu, tidak, pasti ada hikmah yang terbaik. Nah itu yang pertama. Yang pertama itu memang perjalanannya adalah kita harus merumuskan niat dulu. Setelah merumuskan niat, yang kedua adalah kita harus merumuskan tujuan. Tujuan kita ini untuk belajar bahasa Arab ini apa? Apakah sebagai keilmuan, apakah sebagai kemampuan atau maharoh atau skill, apakah sebagai kombinasi dari keduanya itu, atau ada alasan-alasan yang lain yang itu bisa mendorong kita lebih misalkan spesifik post untuk belajar bahasa Arab itu misalnya untuk supaya kita bisa jadi ulama gitu, itu gak ada masalah. Jadi memang harus merumuskan tujuan. Terus yang terakhir, memang mau tidak mau lingkungan juga pengaruh. Kita harus mencipta, kalau tidak punya lingkungan berbahasa Arab, maka kita ciptakan lingkungan itu. Apalagi sekarang itu banyak sekali komunitas-komunitas hijrah yang belajar bahasa Arab, banyak sekarang itu. Saya sendiri hari ini diamanahi oleh sebuah kafe itu untuk melatih karyawannya dan juga konsumen kafe itu belajar bahasa Arab. Oh, luar biasa banget Itu ya. ada yang seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita dipertemukan. Dan memang ketika kita ajari belajar, maka kita ciptakan modul yang mungkin sudah kita gunakan 12 tahun ya. Akhirnya kita pakai, alhamdulillah berhasil. Memang walaupun tidak menguasai total seluruh bahasa Arab sebagai ilmu maupun sebagai skill, tapi minimal mereka sekarang itu sudah bisa membaca kitab berbahasa Arab plus buka kamusnya. Itu dalam jangka waktu 6 bulan. Memang ya lumayan ya 6 bulan. Lumayan ya. lah. Lumayan. 1 semester. Oh ya, iya lumayan 1 6 bulan semester gitu. berarti 1 semester bisa membaca kitab gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah itu sedikit pengalaman dari mulai belajar sampai ke mengajar untuk bahasa Arab ya. Iya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk yang lebih detail di awal-awal sedikit sudah kita ulas kayaknya ya. Iya, iya. Berarti intinya untuk kalian mau belajar bahasa Arab nih, pemirsa Mutakin TV harus ikhlas ya, jangan ada ujungnya ya Pak untuk belajar bahasa Arab. Nah oke Bapak,
Nah, tadi kan, udah ada nih, udah ngejelasin, semuanya. Nah, apakah ada metode atau teknik belajar yang menurut Bapak itu paling efektif nih, supaya para pemirsa Mutakin TV, bisa mengetahui gitu cara belajar, eee, apa sih yang paling efektif gitu? Ya, metode dengan teknik sebetulnya berbeda ya, kalau secara teoritis, secara akademis beda. Tapi singkat cerita begini, belajar yang paling efektif mempelajari bahasa Arab itu tergantung bahasa Arabnya itu bidang apanya dulu. Nah, gitu. Misalnya, mempelajari bahasa Arab sebagai ilmu, maka metode yang paling efektif untuk mempelajari bahasa Arab sebagai ilmu yaitu adalah melakukan dirosah, melakukan pendalaman, melakukan talaki, melakukan kajian yang sifatnya intensif terus-menerus tanpa henti. Itu untuk bahasa Arab sebagai keilmuan. Ulumul Lughah Arabiyah, misalnya gramatiknya, nahwu, shorab dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita ingin mempelajari bahasa Arab sebagai kemampuan komunikasi, maka cara yang paling efektif adalah berlatih untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Jadi menggunakan langsung bahasa Arab terus-menerus dilatih. Kalau kita ingin mampu membaca kitab, maka yang paling efektif adalah ada kitabnya, gitu maksudnya. Jadi tergantung nanti bahasanya mau diperdalam dari aspek apa. Kalau secara all in one bahasa Arab itu semuanya 14 fan ilmu bahasa Arabnya pengen dikuasai, komunikasinya maharohnya yang 4 itu ingin dikuasai, maka itu effortnya juga ya harus Gede gitu ya? harus besar, Harus besar harus gitu. totalitas. Iya. Totalitas. Pokoknya jangan sering-sering ke mall gitu ya. Iya. Pokoknya dikurangin aktivitas yang tidak bermanfaat, maka dia harus memfokuskan waktunya. Ilmu apapun kalau kita memiliki kemampuan untuk fokus, itu pasti bisa. Oke. Oke, Bapak kan tadi, sangat bermanfaat ya, untuk belajar bahasa Arab itu. Nah, apa sih manfaat terbesar yang Bapak rasakan setelah menguasai bahasa Arab nih? Ya, manfaat yang paling besar yang bisa saya rasakan hari ini adalah ketika kita memiliki kunci untuk membuka berbagai pengetahuan atau turos. Nah, gitu ya. Kalau untuk versi saya sih, manfaat yang terbesar itu adalah saya bisa seolah-olah berinteraksi dengan orang-orang besar pada masa terdahulu. Orang-orang besar baik dari dalam bidang fikih, bidang bahasa, bidang tafsir dan bidang sirah, tarikh dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini juga dalam bidang selain bidang bahasa, bidang hadis misalnya dan semuanya itu alhamdulillah saya merasa ketika bisa mengkaji turos melalui bahasa Arab itu saya merasa ditemani oleh para ulama besar, ditemani para tokoh besar yang mereka ini adalah gajah-gajah intelektual dunia Islam. Itu mungkin salah satu ya yang saya sangat rasakan. Dan pemikiran-pemikiran para tokoh besar itu senantiasa menghiasi kehidupan kita, menghiasi kehidupan saya gitu. Ketika misalnya mau mendidik anak, ingat tokoh besar penulis Ta'limul Muta'alim misalnya gitu, atau Tarbiyatul Aulad. Ketika ingin berbicara soal hadis, ingat para ulama hadis. Berbicara tafsir, ingat para ulama tafsir. Berbicara sejarah atau sirah, ingat ulama tafsir dan sirah. Jadi manfaat yang terasa sangat besar itu adalah meskipun saya tidak sejaman dengan para tokoh-tokoh besar itu, tetapi tokoh-tokoh besar itu serasa hadir di tengah kehidupan saya sendiri. Sehingga dengan itu kita bisa melanjutkan warisan berharga, pemikiran-pemikiran besar. Dan ingat bahwa orang besar itu membahas gagasan kan gitu ya. Orang besar itu membahas gagasan. Mudah-mudahan kalau misalnya para mahasiswa dan juga para pemirsa Mutakin TV ketika semangat belajar bahasa Arab,
mungkin bisa akan memahami apa yang saya katakan tadi ketika kita menjadi akrab dengan para ulama, ketika kita berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak sendirian di dunia ini. Banyak solusi yang bisa kita pecahkan melalui pemikiran para tokoh besar itu. Mungkin itu yang sangat saya rasakan manfaat dari belajar bahasa Arab itu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya Bapak. Oke Bapak, berarti banyak banget ya Pak manfaat-manfaat setelah belajar bahasa Arab tadi. Oke, untuk selanjutnya bagaimana nih Pak kemampuan bahasa Arab membantu Bapak dalam memahami dan mendalami ajaran Islam? Oh iya, bahasa Arab itu di masanya sahabat bisa mungkin saya akan membawa sedikit ilustrasi ya, bagaimana bahasa Arab itu bisa membantu kita dalam memperdalam ajaran Islam, memahami ajaran Islam. Pada masa sahabat, Al-Quran itu tidak ada titiknya. Bahkan antara satu huruf dengan huruf yang lain nyaris nggak bisa dibedakan. Tetapi dengan kemampuan bahasa Arab yang prima, sangat tinggi, paripurna para sahabat. Ya kalau kata guru saya, para sahabat itu kalau dibelek darahnya mungkin keluar bahasa Arabnya gitu ya, saking mendalamnya. Saking mendalami banget. Saking menjadi malakah gitu ya bahasa Arab itu. Jadi ketika bahasa Arab itu sudah mendarah daging di masanya para sahabat itu untuk membaca Al-Quran yang katakanlah belum ada Arabic komputer zaman dulu kan, susah banget baca itu. Nah itu kalau kita lihat manuskrip Al-Quran terdahulu itu ya, kita bisa bayangkan betapa hebat dan luar biasanya para sahabat bahasa Arabnya sehingga mereka membaca Al-Quran yang padahal ketika itu belum muncul Aswad Ad-Duali yang memudah kita untuk membaca Al-Quran itu. Nggak ada titik, nggak ada apalagi koma, apalagi wakaf, apa luar biasa para. Itu sedikit ilustrasi. Jadi ketika kita sekali lagi bisa bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab ini kalau kita ingin memperdalam tafsir, maka kita memiliki sumber primer dari kutubut tafsir. Kita belajar hadis, kita punya sumber primer dari kutubul ahadis dan lain sebagainya. Itu bisa sangat bermanfaat. Sekali lagi seperti di awal, seolah-olah kita itu lebih cepat dari orang lain, mungkin 5 tahunan gitu untuk menjadi ahli itu kalau bisa bahasa Arab. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran menguasai bahasa Arab untuk memperdalam ajaran Islam itu. Jadi luar biasa sangat penting. Jadi tidak cukup memperdalam Islam tanpa bahasa Arab, itu tidak cukup. Dan di dalam sejarah peradaban Islam, ketika para ulama itu muncul, itu juga pada masa-masa keemasan bahasa Arab. Para ulama besar, para tabi'in misalnya muncul pada masanya Abbasiyah, itu kita tahu bagaimana kemampuan bahasa Arab. Bahkan bukti lagi yang lain bahwa banyak juga ulama non-Arab ketika dia menguasai bahasa Arab, maka dia menjadi pakar dalam bidang Islamic study. Nah ini juga salah satu hal lain yang saya kira perlu dipertimbangkan oleh generasi muda terutama ya, termasuk juga Mutakin TV, bahwa ketika kita menguasai bahasa Arab, maka memperdalam ajaran Islam itu adalah tinggal tahap yang kedua. Kalau misalkan belum mempelajari bahasa Arab, mungkin mempelajari Islam bisa tahap yang keberapa ya, agak jauh, agak lama gitu. Tapi kalau bisa bahasa Arab insya Allah kayak begitu. Oke Bapak. Nah Bapak dalam peran bahasa Arab dalam studi Islam nih, apakah ada teks atau kitab tertentu yang menurut Bapak nih sangat berharga untuk dipahami langsung dalam bahasa Arab nih Pak? Ya, untuk dalam konteks studi Islam atau Islamic study. Jadi kan Islamic study atau studi Islam itu kata kuncinya ada 2 klasifikasi ya, mempelajari Islamic study itu. Yang pertama mempelajari Islam, ajaran Islam itu sendiri sebagai agama. Terus yang kedua mempelajari Islam sebagai ilmu-ilmu keislaman. Islamic study itu. Jadi ada 2 skup, kurang lebih seperti itu. Mempelajari ajaran Islam, nah maka kita ya harus
membaca kitab-kitab seperti fikih untuk memahami hukum syariah misalnya, memahami ekonomi syariah. Itu sebetulnya kalau kita bisa bahasa Arab tinggal digali dalam saja fikih. Itu ada bab muamalah. Hukum Islam juga dalam fikih ada. Jadi gitu. Jadi secara Islamic Studies itu kan ajaran Islam itu terbagi dua tuh. Ada sebagai ajarannya, ada sebagai ilmunya gitu. Kalau ingin memahami akidah misalnya, memahami akidah Islam, nah kan sudah ada kitab-kitab tauhid misalnya. Tetapi kalau ingin memahami ilmu akidah Islam, nah maka tinggal buka buku-buku yang sifatnya usuluddin misalnya. Itu bisa dikaji oleh kita gitu. Jadi sekali lagi untuk teks atau kitab yang ini sangat penting untuk dipahami supaya kita bisa memperdalam agama kita, agama Islam sebagai Islamic study, baik sebagai ajaran Islamnya maupun sebagai keilmuannya. Tentu kitab-kitab yang muktabar sebetulnya yang primer itu. Ya, pertama adalah kitab-kitab yang kategori muktabar. Nah, terus yang kedua adalah kitab-kitab yang kategori syarah dari muktabar itu. Ini berlaku untuk semua bidang ilmu dalam konteks studi Islam ya. Itu kan ada teks muktabar, ada teks syarahnya dari teks muktabar itu, dan juga ada hasiahnya. Ini kalau tradisi pesantren ya seperti itu biasanya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Namun kalau dalam konteks akademisi ya misalnya, itu memang ditambah satu, yaitu dengan cara manhaj. Nah, kita harus mengetahui manhaj dalam belajar dulu. Nah, makanya ketika kita bisa bahasa Arab, kita ingin memperdalam ajaran Islam, nah nanti kita itu untuk hari ini untuk konteks akademisi ya. Kalau konteksnya katakanlah klasik tadi ya, ada matan, syarah, hasiah. Tapi kalau dalam konteks akademis tambah satu, matan, syarah, hasiah. Satu lagi adalah harus mencari kitab-kitab yang sifatnya manhajiyah, yang sifatnya metodologis. Sifatnya metodologis itu jadi kita nanti bisa memetakan berbagai macam keilmuan Islam. Nah, ketika sudah terpetakan, enak kita itu, wah kayaknya saya harus memperdalam ini dulu. Itu salah satu contoh kitab yang sangat penting menurut saya ya, ini menurut saya, itu adalah kitab Itmamu Diroyah li Qur'an Nuqayah karya Imam Asyuti. Beliau menghimpun 14 fan ilmu dalam keislaman, bahkan termasuk bahasa Arab dan balaghah di dalamnya itu dengan cara yang sistematis dan juga ringkas. Saya kira ini cukup bagus untuk saya rekomendasikan ke sahabat-sahabat Mutakin TV semua untuk bisa mempelajari kitab ini. Memang kitab ini kalau menurut cendekiawan muslim itu kitab ini sebetulnya sejatinya sebagai blueprint pesantren di Nusantara. Kitab ini asalnya. Hanya saja pada perkembangan kesininya kitab ini mungkin belum banyak dikaji. Tetapi kalau di Al-Azhar Mesir untuk mahasiswa baru dikaji kitab ini sebetulnya. Nah, saya ingin merekomendasikan ke sahabat-sahabat semua bagi yang sudah bisa bahasa Arab itu coba untuk mengkaji kitab itu. Itu sangat penting. Di dalamnya terkandung kategori yang ketiga tadi, metodologis. Jadi kitab yang sifatnya metodologis. Jadi kitab yang matan, kitab yang syarah, kitab yang hasiah. Bagi kita akademisi tambah satu lagi, kitab yang sifatnya metodologis. Nah, untuk kitab metodologis yang diciptakan oleh ulama klasik itu salah satunya Itmam Diroyah. Saya kira itu sangat penting. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bisa ada kesempatan kita akan mengkaji itu ya nanti. Luar biasa sekali yang harus mengkaji kitab-kitab ya Pak loh supaya lebih ini. Nah, Bapak kan tadi kata Bapak bahasa Arab itu penting bagi seluruh umat muslim ya Pak. Nah, bagaimana sih kemampuan bahasa Arab membantu Bapak dalam mendiskusikan atau menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain gitu? Ya, ketika kita menguasai bahasa Arab, maka banyak sekali istilah-istilah kunci yang bisa kita sampaikan. Nah, keyword atau istilah kunci ini kan mengandung deskripsi sesuatu yang dideskripsikan atau mengandung istilah gitu ya. Nah, istilah ini sangat penting.
Misalnya gini, kita memberitahu teman-teman, kita harus mempelajari pengetahuan keimanan. Itu kalau kita sebutkan, kita hari ini belajar pengetahuan keimanan ya, itu pasti nggak bisa dipahami. Tapi kalau kita bilang, hari ini kita belajar akidah. Nah, kan langsung langsung bayangan kita itu langsung, oh iya, nah gitu ya. Contoh lagi yang lain. Yuk kita belajar, misalkan yuk kita belajar ketentuan-ketentuan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Itu padahal kalau kita pakai istilah kunci yang kita kuasai, kita tinggal sebutkan saja. Yuk kita belajar al-fiqhul islami, fikih Islam. Nah, gitu kan. Jadi padahal maksudnya fikih Islam, gitu ya. Ini menggambarkan betapa pentingnya ketika kita menguasai bahasa Arab, gitu ya. Sehingga kita bisa menjelaskan dengan bahasa Arab itu, meminjam istilah-istilahnya, sehingga dengan yang kita ajak komunikasi jadi bisa paham dengan murid, dengan audien. Jadi bahasa Arab ini akhirnya menciptakan istilah-istilah ilmiah. Nah, bagi yang mau belajar dalam ilmu agama Islam misalnya, ya istilah-istilah ilmiah ini tidak bisa dilepaskan. Nah, itulah salah satu manfaat atau salah satu hal yang penting ketika kita bisa bahasa Arab, ya itu salah satunya. Jadi bisa menyampaikan istilah-istilah keilmuan, disiplin keilmuan dengan bahasa Arab, dan itu justru lebih memudahkan orang untuk memahami apa yang kita sampaikan. Sebetulnya seperti itu. Oke Bapak, tadi kan sudah dijelaskan ya perasaan Bapak untuk merasakan bisanya bahasa Arab atau menguasai Islam, teks Islam. Kan kata Bapak tadi bilangnya ketika saya ingin membaca kitab mengingat inspirasi para tokoh gitu kan. Tadi tuh kayak gitu ya Pak. Nah, siapa sih tokoh atau ulama yang menginspirasi Bapak dalam mempelajari bahasa Arab tersebut gitu? Ya. Mungkin yang pertama itu adalah Syekh Mustafa Al-Ghalayaini ya. Beliau penulis kitab Jami'ud Durus Al-Lugha Al-Arabiyah. Saya punya pengalaman yang cukup berkesan dengan kitab ini, karena kitab ini saya pelajari ba'da subuh itu ya. Dengan kiai kita itu dulu ya. Masya Allah ya. Itu, dan ternyata ketika kita baca biografinya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini ini, ternyata beliau adalah seorang pejuang pada masa Kesultanan Utsmani gitu ya. Beliau adalah seorang pejuang, tapi beliau bisa menciptakan sebuah kitab yang sistematis, luar biasa itu, Jami'ud Durus itu. Nah, mungkin itu salah satu ya untuk kitab disiplin ilmu bahasa Arab. Kalau untuk tafsir, ya tentu ini salah satunya dalam konteks tafsir adalah yang memberi inspirasi gitu ya. Itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau penulis kitab tafsir yang sangat fenomenal untuk hari ini ya, punya kitab yang menarik sekali. Nah, kitabnya ini isinya bagus. Jadi kalau orientasi misalnya ya, orientasi tafsir kita lebih kepada hukum, di situ ada hukum. Kebahasaan di situ ada. Ini salah satunya ya yang dipelajari ya. Kalau misalnya untuk fikih itu yang sangat inspirasional lah gitu ya, itu adalah tentunya penulis kitab Al-Fiqh Al-Manhaji yang salah satunya Mustafa Dib Al-Bugo dari Suriah itu, yang mazhab Syafi'i. Nah, ini sangat inspiratif. Jadi ketika mengutarakan fikih, beliau itu mengutarakan dua hal. Yang pertama dalilnya, terus yang kedua qarinah dari dalil itu, atau indikasi dalil itu mengapa bisa jadi wajib, mengapa bisa. Itu sangat menarik sekali. Sedangkan di sebagian matan itu enggak ketemu. Nah, maka itu sangat inspiratif sebetulnya. Dan kalau untuk bahasa Arab sendiri, ya tentu Ibnu Aqil ya, menjadi salah satu inspirasi itu. Kalau tadi gramatik Nahwu Shorof itu dari Mustafa Al-Ghalayaini, kalau untuk katakanlah Alfiyah sendiri, saya sangat senang sekali dengan Syarah Alfiyah yaitu Ibnu Aqil. Itu isinya bagus sekali, dan saya pernah nulis artikel mengenai beliau ini, metode beliau dalam mensyarah. Ternyata
di dalam mensyarah beliau mirip dengan perbandingan mazhab gitu. Itu sangat menarik sekali. Dan mungkin itu hanya secara khusus saja. Secara umum ya semua ulama yang himmahnya kepada Islam itu memang adalah inspirasi kita semua. Oke, menarik sekali ya Pak. Nah, pesan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk generasi muslim masa depan dalam hal menguasai bahasa Arab nih Pak? Ya, harapan yang pertama, tidak boleh generasi muslim kita hari ini merasa bahwa bahasa Arab itu sulit, susah. Nah gitu. Itu yang pertama tuh. Soalnya saya pernah ketika membimbing mahasiswa PPL di sebuah sekolah yang favorit gitu ya, saya tanya ke siswanya di situ, nanti keluar dari sini mau nggak masuk ke jurusan pendidikan bahasa Arab? Padahal itu adalah sekolah agama favorit. Jawabannya apa? Takut Pak, susah. Padahal itu sekolah, katakanlah ya sekolah favorit, sekolah bukan di lingkungan Diknas, padahal bukan lingkungan Kemenag, itu sulit katanya. Ada lagi yang bilang takut Pak, takut kenapa gitu. Ini juga menarik ya. Jadi pesan saya yang pertama, bahasa Arab itu tidak sulit dan tidak menakutkan. Itu yang pertama. Mungkin kalau gurunya dulu menakutkan ya itu istilahnya itu hanya pengalaman yang sifatnya personal saja. Tapi secara umum mohon tidak boleh ada lagi pandangan bahasa Arab itu menakutkan atau susah. Karena di dunia ini tidak ada ilmu yang susah. Ya, tidak ada ilmu yang susah. Yang susah itu adalah yang motivasi kita, kesabaran kita. Itu aja sih sebetulnya. Orang aja bisa mereka itu meraih rekor muri jalan mundur dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke Jakarta. Dulu pernah saya lihat itu. Ada yang naik ke Mount Everest yang gunung tertinggi, coba susah payah, resikonya nyawa. Belajar bahasa Arab apakah sampai beresiko hilang nyawa? Kan enggak ya? Iya. Jadi sejatinya yang pertama itu, mohon tidak boleh lagi ada gambaran bahasa Arab itu susah dan sulit. Terus yang kedua, mempelajari bahasa Arab itu berpahala. Ini yang penting juga, ini berpahala. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab nanti masuk kategori malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Siapa yang ingin mempelajari agama Islam, karena wajib kita itu mempelajari agama Islam, ya, maka mau tidak mau kita pun harus mempelajari berbagai sarana yang memudahkan dan memampukan kita untuk menguasai ajaran Islam. Salah satunya bahasa Arab. Sehingga kita dapat pahala kewajiban dalam thalabul ilmi. Insya Allah itu dapat. Karena bahasa Arab ini ilmu alat untuk memahami Islam itu tadi. Terus yang ketiga, tolong kita bantu dakwahkan keunggulan dan juga kita dakwahkan keagungan dan juga kemuliaan bahasa Arab ini kepada bahasa Arab ini sakral. Jadi poin yang ketiga kepada generasi muslim kita, bahasa Arab ini lebih sakral dari bahasa yang lain. Karena perbedaannya dengan bahasa yang lain mungkin tidak ada kaitan dengan kekuatan ajaran Islam. Tetapi kalau bahasa Arab ini sangat terkait erat dengan kekuatan ajaran Islam. Mana tidak ada ulama, tidak ada seorang pun yang jadi ulama kecuali dia menguasai bahasa Arab dulu. Itu poin yang ketiga. Mungkin itu. Oke, luar biasa sekali ya Bapak. Nah, pemirsa Mutakin TV yang mau belajar bahasa Arab jangan takut ya Pak. Coba dulu karena belajar bahasa Arab itu banyak banget manfaatnya ya Pak. Bapak terima kasih banyak ya. Semoga pemirsa Mutakin TV ini bisa mengambil banyak manfaat dari obrolan kita hari ini ya Bapak. Oke, pemirsa Mutakin TV, sekian dulu obrolan pada hari ini. Pokoknya jangan lupa kalian tonton terus di YouTube-nya jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Dan untuk informasi lebih lengkap boleh lihat di Instagramnya, @SAI-Mutakin Purwakarta. Dan saya Adila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.